Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat dalam belajar bukan? Oke, sebelum pelajaran dimulai, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari nanti dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anak, pada pertemuan tema kali ini kita akan membahas tentang manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar dan sumber daya alam di sekitar kita. Baiklah anak-anak, mari kita bahas bersama. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam hayati yang penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, keberadaannya sangat perlu untuk dilestarikan. Tumbuhan membantu lingkungan untuk menyediakan oksigen dan menahan air bersih agar tidak terjadi erosi, dan juga menahan tanah agar tidak mudah longsor. Adapun hewan memiliki manfaat menjaga ekosistem dalam rantai makanan. Anak-anak, berikut adalah manfaat hewan dan tumbuhan bagi kehidupan manusia. Yang pertama, sebagai sumber bahan pangan atau makanan, hewan itu dapat menghasilkan daging, telur, dan susu, seperti hewan sapi, ayam, kambing, dan lain-lain. Dan yang kedua, sebagai sumber bahan sandang atau pakaian. Bahan pakaian yang digunakan manusia itu berasal dari serat tumbuhan dan hewan. Misalnya, tumbuhan kapas, serat ulat sutra, dan bulu domba. Ada juga yang terbuat dari kulit hewan, misalnya sepatu, sandal, ikat pinggang dari kulit kambing, kerbau, sapi, dan lain-lain. Yang ketiga, sebagai peralatan rumah tangga, misalnya centong kayu, lemari, meja, kursi, dan lain-lain. Adapun contoh pohon yang digunakan adalah pohon jati, mahoni, cendana, dan pinus. Yang keempat, sebagai alat transportasi. Tumbuhan sebagai alat transportasi, misalnya kayu sebagai bahan pokok untuk membuat perahu, dokar, kapal kayu, dan karoseri mobil truk. Adapun contoh hewan sebagai alat transportasi adalah gajah, kuda, keledai, dan unta. Yang kelima, sebagai bahan kesehatan. Hewan sebagai bahan obat-obatan, misalnya badak, harimau, kadal, biawak, ular, kelelawar, dan lain-lain. Sedangkan tanaman obat misalnya kunyit, brotowali, jahe, kumis kucing, sereh, sirih, temulawak, jambu batu, mengkudu, dan lain-lain. Jadi, pelestarian hewan dan tumbuhan merupakan suatu usaha untuk melindungi mereka agar tidak terancam punah. Berikut adalah upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Yang pertama adalah dengan melakukan penangkaran hewan-hewan langka dan menanam bibit tumbuhan yang sudah langka. Kemudian yang kedua, mendirikan tempat-tempat perlindungan tumbuhan dan hewan langka, misalnya Suaka Marga Satwa, cagar alam, kebun binatang, kebun raya, dan taman nasional. Anak-anak, sekarang kita akan bahas tentang sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar kita. Berikut adalah macam-macam sumber daya alam tersebut. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi dua, yaitu satu, sumber daya alam hayati atau biotik. Penjelasannya sebagaimana bab yang telah lalu. Dan yang kedua, sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Semua penjelasan ini
telah kita bahas terlebih dahulu pada subtema 2. Kemudian yang kedua adalah sumber daya alam berdasarkan sifat pembaharuannya itu dibagi menjadi 3, yaitu 1. Sumber daya alam terbarukan, yaitu sumber daya alam yang dapat digunakan berulang kali dan dapat dilestarikan seperti air, tumbuhan, dan hewan. Yang kedua, sumber daya alam tak terbarukan adalah sumber daya alam yang tidak dapat didaur ulang serta dapat punah seperti minyak bumi, batu bara, timah, dan gas alam. Kemudian yang ketiga, sumber daya alam tidak terbatas jumlahnya seperti sinar matahari, arus laut, udara, dan lain-lain. Pembagian yang ketiga adalah sumber daya alam berdasarkan kegunaan dan penggunaannya. Ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, sumber daya alam penghasil bahan baku adalah sumber daya alam yang dapat digunakan untuk menghasilkan benda atau barang lain sehingga nilai gunanya akan menjadi lebih tinggi, misalnya hasil hutan, barang tambang, dan hasil dari pertanian. Kemudian yang kedua adalah sumber daya alam penghasil energi, yaitu sumber daya alam yang dapat menghasilkan energi demi kepentingan manusia di muka bumi. Contohnya ombak, panas bumi, arus air sungai, sinar matahari, minyak bumi, dan gas bumi. Semuanya ini bisa digunakan untuk menghasilkan energi. Oke anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.